Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Agribisnis, selamat datang di Selangkah. Bersama melangkah, bersama berkarya. Di episode perdana kita kali ini, kita bakal ngobrol santai-santai bersama bintang tamu spesial kita hari ini. Nah, temanya apa nih hari ini? Temanya itu Unlock Your Potential dari kampus ke panggung prestasi. Mungkin langsung aja gak sih kita kenalin bintang tamu kita hari ini? Let's walk together with Kak Mimi. Halo. Halo Kak. Halo Shana. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Kak. Oke, kenalin nama kakak lah ya. Iya. Nama kakak Mimi Nurvitasari, biasa dipanggil Mimi. Oke, kesibukan kakak sekarang nih apa aja sih Kak? Saat ini kesibukannya sebagai mahasiswa S2 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau. Oke. Selain itu juga sehari-harinya aktif sebagai konten kreator, tapi di media TikTok, kemudian Instagram juga ya. Iya, oke. Terus juga aktif bantu-bantu dosen juga di kampus gitu. Seperti yang kita tahu nih Kak, kakak ini kan dulu waktu kuliah itu kan jadi mahasiswa berprestasi juga kan Kak. Nah, bisa nggak kalau kakak cerita singkat tentang masa kuliah kakak, terus apa sih yang memotivasi kakak itu untuk akhirnya aktif di perkuliahan dan akhirnya bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Oke, sebenarnya kalau cerita soal prestasi ini banyak banget hal yang bisa aku ceritakan gitu. Yang pertama terkait perkuliahan ya, Shanas ya. Ya. Kalau soal kuliah, alhamdulillah waktu itu aku lulus di Unri jalur SNPTN ya. Nilai rapor gitu, nggak ada seleksi, jadi aku juga nggak tahu banget gimana seleksi awal masuk perguruan tinggi gitu dan segala macamnya. Nah kemudian ketika masuk masa kuliah nih, alhamdulillah juga aku aktif di 3 bidang. Organisasi, akademik, dan juga prestasi gitu ya. Dan alhamdulillah bisa menyelesaikan S1 dalam waktu 3,2 bulan waktu itu. Kemudian kalau memotivasi kakak gitu kan, kakak aja lah biar enak ya. Iya, nggak apa-apa, kakak aja. Nah, jadi kalau yang memotivasi kakak selama kuliah itu, ini memotivasi yang gimana dulu nih? Prestasi kah, akademik atau gimana? Kayak misalnya kan agribisnis itu kan terkenalnya kayak agak padat gitu kan Kak. Iya. Jadi kayak apa sih yang bikin kakak tuh kayak aku pengen aktif deh gitu, pengen berprestasi gitu. Oke. Kalau itu balik lagi, motivasi terbesar aku tuh adalah orang tua Shanas. Kenapa gitu kan? Karena kakak tuh merupakan orang anak satu-satunya gitu yang kuliah di keluarga kakak. Kemudian cucu satu-satunya yang kuliah di keluarga belah abah kakak, ayah kakak. Kemudian juga keluarga satu-satunya yang kuliah di keluarga belah mama kakak. Jadi memang sebagai motivator gitu, panutan. Dan kakak mikir, aku harus jadi motivator nih. Aku harus jadi orang yang ditiru oleh adik-adikku gitu, oleh sepupu-sepupuku gitu. Jadi itu motivasi terbesar kakak untuk bisa kuliah. Pertama, yang kedua untuk aktif kuliah gitu. Supaya apa? Supaya bisa keluar dari lingkaran itu gitu. Dan juga memotivasi adik-adik untuk bahwa pendidikan itu penting loh gitu. Keren banget. Berarti kayak kakak itu bisa dibilang kayak harapan terbesarnya orang tua juga gitu ya Kak? Ya lebih tepatnya gitu sih, karena aku anak kedua dari 3 bersaudara gitu. Oke. Dulu kakak waktu kuliah itu pertama kali ikut lomba-lomba itu dari kapan? Oke, waktu pertama kuliah ikut lomba dari semester 1 gitu. Kalau kilas baliknya awal mula ikut lomba gitu ya 2017 gitu. 2017 waktu masa SMK. Udah itu kaderullahnya menang nih pertama kali nyoba gitu kan. Karena kan kebiasaan kita nih sebagai Gen Z gitu. Kita kalau udah sekali kalah langsung nggak mau lagi nih gitu, kayak ngedown gitu kan. Jadi kakak coba lagi, alhamdulillah waktu itu kan menang gitu kan. Ikut lagi di tahun 2019 gitu. Kebetulan kakak juga SMK di Marpoyan, SMK Pertanian Terpadu Provinsi Riau. Nah tahun 2019 nih kakak nyoba lagi nih LKTR waktu itu kan. Nah jadi memang udah ada jiwa-jiwa dari dini gitu kan. Sejak dini gitu ya kan ya. Ikut lomba lagi 2019, terus kakak ikut lomba lagi di kuliah nih. Tapi sebelum kuliah itu kakak pernah menuliskan di dinding kamar kakak bertekad nih gitu, aku harus dapat 60 prestasi selama kuliah gitu, minimal sebulan sekali aja gitu ya kan ya. Alhamdulillah ketika kuliah semuanya terwujudkan. Gitu, emang Allah sebaik itu sih Shanas. Berarti memang kakak tuh suka banget sama ikut lomba-lomba gitu ya? Iya, ikut lomba suka sih gitu.
Waktu pertama kali kakak ikut lomba di perkuliahan itu di bidang apa, Kak? Oke, kalau ikut lomba di perkuliahan itu kakak khususnya di bidang karya tulis gitu. Bisa KTI, kemudian esai juga gitu ya. Tapi lebih fokusnya ke esai sih mungkin. Oke. Oh iya ya, teman-teman juga tahu pastikan Kak Mimi ini kan emang spesialis banget di esai gitu kan. Insyaallah. Jadi sebenarnya pengen kalau Shana sendiri pengen nanya sih Kak, kayak apa sih yang bikin kakak tuh tertarik di bidang karya tulis ilmiah khususnya esai gitu? Oke, itu tadi ya, karena udah ngerasa kalau seandainya passion kakak tuh di situ gitu. Udah ngerasa nyaman di situ juga gitu. Kayak ini potensi nih harus digali terus nih gitu. Karena kalau kita punya potensi kan kita masing-masing juga punya ya minatnya, kemana mungkin Shanas nari gitu kan. Nah, kalau kakak lebihnya ke nulis nih gitu. Jadi aku udah nyoba semuanya tapi nyamannya di nulis gitu ya, jadi digali terus aja gimana sampai pada akhirnya waktu itu juga sempat diriin Bootcamp official ya. Itu sebagai wadah untuk anak-anak mulai dari SMP, SMA hingga kuliah se-Indonesia yang mau belajar silahkan monggo gitu. Kita ajarin di situ, kita sediain mentor gitu kan. Itu Bootcamp official itu sih waktu itu. Wah, keren banget. Kakak tuh kan katanya lulus 3 tahun 2 bulan. Terus kakak juga aktif di organisasi, ikut lomba juga. Gimana sih Kak cara manajemen waktunya? Oke, kalau bicara soal manajemen waktu gitu kan, aku pribadi punya skala prioritas namanya. Tapi aku bukan tipe yang nulis nih di buku tulis jam segini aku harus gini, nggak gitu. Tapi udah ada di sini gitu. Jadi nggak udah diajarin aja gitu. Maksudnya terstruktur. Ini nanti habis ini aku harus ngapain gitu. Habis ini harus ngapain lagi gitu kan. Jadi berdasarkan skala prioritas gitu kan, ada akademik, organisasi dan juga prestasi selama kuliah gitu ya. Misalnya dalam satu malam ini nanti jam 12 bakal ngumpulin tugas juga gitu kan. Kemudian jam 12 ini juga harus ngumpulin deadline esai gitu kan. Gimana caranya Kak gitu ya kan ya. Ya caranya adalah lihat mana yang paling penting dalam hidup kita, mana yang paling prioritas gitu kan. Dan usahakan kalau lomba nih ya, karena kakak juga tetap pastinya akademik duluan nih nomor 1 gitu ya, karena udah jauh-jauh ya kan dari kampung gitu kan. Nanti masa main-main kuliahnya gitu kan. Jadi itu tadi, kalau misalnya sebisa mungkin nih dikerjakan jangan deadlineers gitu. Kalau bisa H-1 atau H-2 gitu. Jangan jadi deadliners guys. Bahaya ya. Bahaya. Tapi Kak, kalau lingkungan itu kan emang berpengaruh banget kan. Kayak dia tuh sebagai support system kita juga gitu. Nah, kayak gimana sih Kak cara biar cara mencari lingkungan yang emang kayaknya aku nggak cocok nih di lingkungan ini gitu, aku harus mencari lingkungan lain. Kalau bicara soal lingkungan lagi ya gitu, sebenarnya lingkungan yang suportif, sevisi, semisi sama kita itu nggak perlu dicari gitu, tapi kita yang ciptain sendiri gitu. Ketika kita udah menunjukkan ke orang lain kita berhasil di situ, usahakan kita juga menebar kemanfaatan ke orang lain. Jadi orang lain juga ikut tertarik dengan habit kita, dengan kebiasaan kita. Jadi lingkungan itu akan terbentuk dengan sendirinya. Karena ketika kita mencari lingkungan yang suportif bagi kita, yang bisa mendukung kita, kadang-kadang kita juga ada yang nggak sesuai gitu ya. Itu sih. Jadi lebih ke kita ciptain sendiri lingkungan itu, nanti orang-orang pasti bakal berdatangan gitu sih. Kalau prestasi nih Kak, kebanyakan orang tuh ada sih kayak beberapa yang berpikir kayak sebenarnya untuk apa sih prestasi banyak-banyak gitu kan, karena banyak yang mikir nanti juga nggak kepake di ini gitu. Sebenarnya kalau menurut Kak Mimi sendiri efek jangka panjang dari prestasi itu sendiri apa sih untuk diri kitanya gitu? Efek jangka panjang dari prestasi itu banyak banget ya menurut aku. Mungkin kalau aku tidak berprestasi selama masa kuliah, aku juga nggak akan berada di sini hari ini gitu kan. Mungkin karena kalau bukan karena prestasi semasa kuliah, aku juga nggak bisa sampai ke Kalimantan waktu itu KKN. Kemudian aku juga ikut lomba kemana-mana gitu kan. Aku juga nggak akan ngerasain hal itu, Shanas gitu kan. Jadi menurut kakak, kalau prestasi itu sebetulnya penting banget, walaupun nanti di dunia kerja nggak ditanya berapa prestasi yang udah kamu dapat gitu selama kuliah gitu, nggak gitu. Tapi pengalaman apa yang udah
kamu dapatkan selama kuliah gitu. Kemudian jangka panjangnya juga nih gitu kan. Selain itulah ya, jujur karena kalau prestasi pasti harus dapat benefit nanti kan kayak dapat duit gitu kan, dapat uang. Kemudian waktu itu juga Unri menyediakan uang bantuan untuk anak-anak yang berprestasi waktu itu. Kemudian di tingkat fakultas juga ada reward untuk anak-anak berprestasi. Jadi itu motivasi kakak juga gitu kan. Nah, terus jangka panjangnya juga relasi kita bisa ke skala nasional gitu, nggak cuman sempit di skala jurusan atau bahkan cuman seunri aja gitu, tapi lebih meluas gitu kan. Itu sih. Selama kakak ikut lomba di perkuliahan ini pernah nggak? Pasti pernah dong, kayak kakak mungkin ada kalah atau apa, itu pasti pernah kan kak? Atau kakak menang terus? Enggak juga. Yang namanya lomba pasti ada menang dan kalah ya. Oke. Kalau bicara soal kalah sebenarnya aku udah kenyang banget ya sama yang namanya kalah gitu. Shanas, kenapa? Waktu itu cerita lagi ya. Gak apa-apa kak. Waktu itu tahun 2022, tepatnya di bulan September. Oktober pas pula hari ulang tahun aku gitu. Jadi di bulan September kakak dihadapkan dengan kekalahan yang sangat banyak sekali. Waktu itu kakak investasi nih uang jajan kakak gitu, karena masih anak kos-kosan ya waktu S1 ya gitu. Jadi investasi nih 500.000 untuk daftar lomba esai nih pokoknya nih gitu kan. Di bulan September 4 kali daftar, 4 kali kalah. Gak ada menang satu pun. Nah, jadi akhirnya di tahun itu juga bulan Oktober pas ulang tahun kakak tuh kan, berdoa nih, ya Allah mudah-mudahan nanti pas bulan Oktober bisa lebih baik daripada bulan sebelumnya gitu kan. Kenapa ya, waktu sempat down juga ya kan, kenapa lah nih nggak menang-menang gitu kan, tapi nggak menyurutkan semangat untuk coba lagi gitu kan. Akhirnya di bulan Oktober Allah balas semuanya itu dan dapat lebih daripada itu. Investasi 500.000 nih untuk daftar lomba tadi nih misalnya gitu kan, dibalas berkali lipat sama Allah dengan menang 4 kali dan ya segala macam gitu. Jadi memang kalau gagal itu wajar ya kak? Wajar sih, kalau misalnya mau jadi petarung harus siap kalah gitu kan. Kalau mau ikut lomba ya harus siap kalah juga gitu. Ada nggak kak pesan untuk mahasiswa agribisnis saat ini gitu, yang lagi menjalani kuliahnya, yang lagi sibuk-sibuknya gitu? Ada sih, buat adik-adik ya jurusan agribisnis gitu, Fakultas Pertanian Universitas Riau gitu. Kan aku memposisikan diriku di sini sebagai kakak kalian gitu ya. Ya kakak berharap kalian untuk semangat gitu, semangat kuliahnya, manfaatin waktu kuliah tuh dengan semaksimal mungkin. Gak cuman kuliah pulang aja, kalau bisa berprestasi, aktif juga di kampusnya, jangan sering bolos gitu kan. Kalau mau ikut lomba, jangan takut kalah, jangan takut gagal. Ya, karena apa? Karena kakak pernah dengar cerita ya yang pencipta KFC itu siapa namanya ya, Colonel Sanders. Ya Colonel Sanders itu aja butuh 1009 kali gagal dalam hidupnya baru dia berhasil ke 1010 kali. Begitu juga dengan kakak udah sering kali gagal, tapi insya Allah gitu sekarang lagi menuai hasil-hasil dari kegagalan itu. Wow, dicatat ya teman-teman semuanya. Yang pasti jangan bolos gitu. Jangan bolos. Jangan bolos ya. Oh iya kak, kalau ngomongin soal esai nih, ada nggak sih kayak tips and trick dari kakak sendiri kayak buat teman-teman nanti yang mau menggeluti bidang esai gitu kan, kayak gimana sih cara membuat esai yang menarik, yang impactful juga untuk dibawa ke lomba-lomba gitu? Sebenarnya kalau bicara soal esai nggak cukup waktu kita kalau hanya sekarang gitu ya. Tapi kakak terbuka di sini untuk ngajak adik-adik, oke, yang mau belajar ayo nih DM aku sekarang gitu kan ya. DM kakak gitu, mau belajar ayo kak, mau ketemu kak belajar esai boleh gitu. Tapi kakak sibuk, tenang aja, nanti ikut aja duduk sama-sama gitu ya kan ya. Nah, jadi kalau bicara soal esai itu yang pertama adalah ide gitu kan. Kebanyakan dari kita itu takut untuk buat esai karena enggak punya ide kak gitu kan. Jadi gimana kak cara untuk memunculkan idenya kak gitu? Caranya misalnya kadang ide itu datangnya enggak
di waktu yang kita harapkan. Tiba-tiba ya kadang mau tidur kita lagi ngelamun, dapat ide, lagi jalan nih pulang kuliah naik motor, terus dapat ide juga gitu ya kan. Memang nggak disangka-sangka, itu yang pertama. Terus Kak, kalau seandainya stuck ide nih, nggak dapat ide, gimana caranya Kak? Pakai namanya metode ATM, amati, tiru, modifikasi. Nggak apa-apa, ada ide yang sama kita temui, kita lihat gitu, tapi kita tambahkan value-nya gitu. Nilai tambahnya apa yang membedakan produk kita atau ide kita dengan orang lain. Kemudian bagaimana Kak supaya impactful esai yang kita buat gitu kan. Jadi kalau sama-sama nulis gitu, Kakak selalu menerapkan yang namanya SMART, konsep SMART. Apa itu? Specific, measurable, acceptable, realistic, and time-bound. Yang pertama spesifik. Sebenarnya bagaimana sih spesifiknya esai kita tuh? Bagaimana sih kita mau bikin esai itu gitu kan. Kemudian smart, measurable, terukur gitu. Kira-kira dalam waktu sebulan ke depan ide kita nih bakal diterapkan bagaimana gitu. Bakal diapain? Bakal berdampak apa gitu kan. Kemudian acceptable, dapat diterima. Kira-kira esai yang kita buat ini dapat diterima oleh orang lain atau tidak gitu. Ngapain kita bikin esai tapi tidak berdampak dan tidak bermanfaat kepada orang lain kan? Karena kalau kita menulis itu bukan hanya sekedar nulis, tapi juga kita menulis untuk bermanfaat. Kemudian realistik, realitanya bagaimana? Apakah sudah pernah ada orang yang membuat esai yang sama atau belum? Kemudian apakah esai kita ini memang betul-betul bisa diimplementasikan, bisa direalisasikan, atau cuman hanya sekedar ide out of the box yang nggak bisa gitu dimanfaatkan atau direalisasikan gitu kan? Dan terakhir adalah time bound, batas waktu. Kira-kira butuh waktu berapa lama nih untuk implementasi ide kita gitu, untuk mewujudkan ide kita gitu. Jadi kalau ketika nanti Shahnaz misalnya gitu kan bikin esai nih gitu kan, coba terapin itu, tanamkan dalam diri, niatkan di dalam hati, kalau aku menulis bukan hanya sekedar menulis, tapi aku juga menulis untuk menebar kebermanfaatan. Itu yang pertama. Yang kedua, ide, lihat hal-hal yang lagi viral, yang lagi booming sekarang, kira-kira apa nih yang menarik untuk dibahas gitu kan. Nah kemudian baru terapkan konsep SMART tadi, specific, measurable, acceptable, realistic, and time bound. Gitu. Berguna banget tips and triknya nih teman-teman. Aduh. Semakin akhir nih semakin semangat kita gitu kan. Awalnya memang agak grogi dikit ya. Iya, masih grogi sampai sekarang nih Kak. Kalau Kakak enggak sih, karena ngelihat Shahnaz sudah cantik kali hari ini. Kakak juga cantik banget hari ini. Intermezzo sedikit ya teman-teman ya. Oke. Kalau itu kan tadi tips and trik cara membuat esai nih Kak. Nah, terus kan biasanya kalau kita di lomba itu kita kan mempresentasikan esai kita gitu kan. Benar. Nah, gimana tuh cara biasanya gimana cara Kakak mengontrol diri Kakak saat di depan publik terus akhirnya bisa berbicara dengan lancar gitu di depan banyak orang gitu, mempresentasikan esai Kakak gitu. Oke, Kakak pernah baca kalau di luar negeri itu orang lebih memilih mati daripada berbicara. 60% orang lebih takut untuk berbicara daripada harus takut mati. Iya kan? Iya, betul Kak. Memang ada beberapa orang yang introvert banget nih Kak, nggak mau bicara depan umum karena aku biasanya orang belakang layar ini. Pas lagi ngomong di depan, gemeteran tangannya gitu, nggak bisa terkontrol. Sebenarnya semua itu ada tips and triknya. Ada caranya untuk mengendalikan itu. Nah, jadi waktu Kakak kuliah, Kakak juga sebenarnya dulu kayak gitu kan. Tapi setelah ikut sertifikasi dari Kita Center ya, namanya lembaganya, itu ada sertifikasi untuk pelatihan public speaking dan juga Master of Ceremony. Di sana kita diajarkan untuk gimana cara mengontrol diri kita. Gitu, mulai dari misalnya kita gemeteran nih, gimana caranya? Caranya adalah dengan bergerak gitu. Jangan hanya terpaku dengan mikrofon. Kadang kita pegang mic kan gini-gini. Kan, gitu ya. Kemudian bagaimana cara bersikap yang baik ketika kita ngobrol di depan orang. Misalnya nih, kita sering melihat teman-teman kita kalau lagi ngobrol itu tangannya di belakang, itu tangannya di saku gitu. Sebenarnya itu enggak kurang baik lah gitu dilihat gitu. Kalau bisa ketika kita menyampaikan sesuatu, ketika kita ngomong gitu, usahakan main tangannya supaya apa? Selain dari untuk mengurangi grogi atau nervous gitu, itu juga menambah kewibawaan ketika berbicara gitu ya. Gitu sih.
Jadi jangan diam di tempat aja gitu Iya, ya. jangan. Jadi kalau bisa menguasai panggung dan bergerak gitu ya. Karena itu salah satu trik juga untuk supaya enggak grogi dan lancar aja ngobrol di depan orang gitu kan. Kemudian juga kalau bisa latih jam terbangnya. Ngobrol depan cermin, depan rumah. Iya. Kadang suka belibet juga ya Shanas ya, kayak ngomong terlalu laju nih Kak, tiba-tiba belibet gitu. Gimana belibet. caranya Kak? Caranya bangun pagi terus ngomong A I U E O. Bener-bener dibuka mulutnya gitu kan. Bilang A I U E O bangun pagi, biarlah kalau kata misalnya kata mama atau kata papa Shanas gitu bilang, "Ini kenapa anakku nih pagi-pagi udah A I U E O aja?" Bilang aja, "Aku lagi belajar, Pak." Belajar ngomong Belajar gitu. ngomong. Iya, enggak apa-apa. Itu harus dibiasakan gitu. Kita pribadi ini, kita masing-masing ini Shanas, kita punya power, kita punya kekuatan untuk berbicara sebenarnya, hanya saja tidak dilatih. Itu. Jadi emang harus sering banget dilatih ya Kak. Betul, bener banget. Kadang nyiapin mentalnya itu sih yang susah gitu Kak. Iya sih. Tapi enggak juga, tergantung orangnya. Tergantung gitu kan. orang. Harus berani, selagi kita benar maju terus gitu kan, gas terus. Harus selalu digas. Iya. Ada nggak kata-kata terakhir dari Kakak untuk semua teman-teman yang sedang menonton podcast kita hari ini? Oke. Kakak ada termotivasi ke sebuah kata-kata yang menurut kakak ini deep banget gitu ya. Tapi dalam sudut pandang yang positif gitu. Apa itu Kak? Apa itu Kak? Yaitu penampilan boleh biasa-biasa saja, tapi kebermanfaatan harus luar biasa. Benar-benar deep banget Kak. Penampilan boleh sederhana, Ya. tapi manfaat kita selama hidup di dunia ini harus luar biasa. Hidup cuma sekali ya kan? Ya. Sudah itu? Udah gak ada lagi. Oke, sampai nih Kak kita di penghujung acara kita di Selangkah Podcast kita hari ini. Sebelum closing, Shanas mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat Kak Mimi yang udah meluangkan waktunya untuk datang di podcast perdana kita kali ini Kak. Maaf ya kalau misalnya agak canggung atau grogi gitu ya Kak. Ya nggak apa-apa, kakak juga gitu ya. Kadang-kadang suka ngobrol gitu ya, kadang kelewat batas juga. Tapi kakak udah nganggep ini kan podcast adik kakak ya gitu ya, sama-sama di AGB juga. Dan juga kita nih buat ngucapin selamat datang ya nanti ya untuk mahasiswa baru di agribisnis ya. Selamat datang adik-adik. Selamat Ya datang. semoga bahagia, senang nanti di AGB karena kakak-kakaknya baik-baik, cantik, gantengnya gitu. Betul. Oke, Semoga happy. untuk Shanas juga semangat ya belajarnya ya. Iya Kak, Kuliahnya Kakak juga ya sukses selalu. Amin, ya Semoga Allah. dilancarkan S2-nya. Amin, doain ya. Iya, pasti didoain Kak. Siap. Oke, kita closing dulu nih ya. Terima kasih nih buat sobat-sobat agribisnis yang udah nonton Selangkah Podcast dari awal sampai akhir. Semoga perbincangan kita hari ini bisa memotivasi teman-teman ke depannya untuk selalu bersemangat dalam kuliah dan akhirnya bisa menjadi mahasiswa berprestasi, bisa lulus tepat waktu, pokoknya bisa menjadi harapan orang tua gitu. Oke, semoga teman-teman semua juga happy gitu kan menjalani perkuliahannya, sukses selalu. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.